Salam sejahtera untuk kita semua, umat beriman Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar yang terkasih. Hari ini kita memulai masa Prapaskah, di mana kita telah merayakan Hari Rabu Abu. Dan 3 hal pokok dalam masa Prapaskah ini, selain kita mengolah hidup rohani kita dalam doa, juga melakukan karya amal kasih dengan berderma, dan yang ketiga adalah dengan pendalaman iman. Maka sesuai dengan tradisi Gereja Katolik Indonesia, kita akan mengadakan pendalaman iman aksi puasa pembangunan tahun 2021 dengan tema Gereja Bersaksi, belajar dari tokoh-tokoh kitab suci yang menjadi gereja yang berani bersaksi. Nah, dalam pendalaman iman kali ini karena tidak dimungkinkan untuk perjumpaan oleh karena situasi pandemi COVID-19, maka diadakan secara virtual, yaitu Anda akan diberikan video tentang bagaimana tema tiap-tiap minggu untuk kita semua. Dalam pendalaman iman itu, kita akan diwajibkan untuk melakukan pendalaman iman dalam keluarga kita masing-masing. Maka kita tidak boleh melakukan pendalaman iman dengan keluarga-keluarga yang lain dengan berkerumun mengumpulkan orang untuk menjaga penularan COVID-19. Karena itu meskipun dalam keluarga atau orang-orang terdekat kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M, ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan masker, ya, menjauhi kerumunan, dan membatasi atau mengurangi mobilitas dan interaksi. Karena itu selamat melakukan pendalaman iman aksi puasa pembangunan 2021 dengan tema Gereja Bersaksi, dan kita awali dengan nyanyian pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dalam pertemuan APP Minggu keempat. Minggu yang lalu, dalam pertemuan APP Minggu ketiga, kita telah menggumuli tema menjadi gereja yang berani bersaksi dalam situasi hidup tertekan, belajar dari Santo Paulus. Sebelum kita melanjutkan pendalaman kita, apakah ada aksi nyata yang telah dilaksanakan pada pertemuan APP Minggu ketiga? Jika ada, apakah aksi nyata itu sudah dijalankan? Kemudian pada minggu keempat ini, kita akan menggumuli tema menjadi gereja yang berani bersaksi terhadap sesama yang tertindas, belajar dari Bunda Maria. Marilah kita membuka pendalaan APP Minggu keempat ini dengan doa pembukaan. Allah Bapa, sumber iman kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Engkau tanam dalam diri kami. Iman adalah wujud kebergantungan kami kepadamu. Dengan iman itu, kami mengakui kebesaran dan kemahakuasaan-Mu. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan yang berahmat ini, kami hendak menggumuli tema APP Minggu keempat, menjadi gereja yang berani bersaksi terhadap sesama yang tertindas, belajar dari Bunda Maria. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami pengorbanan Yesus demi keselamatan manusia, dan bersama Bunda Maria yang beriman tangguh, berani bersaksi di tengah sesama yang menderita dan tertindas, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca firman Allah yang diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 16b sampai 27. Bacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 16b sampai 27. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Pada banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya,
lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, di sini kita akan mengambil 4 pertanyaan, di antaranya yaitu yang pertama, apa yang dialami Yesus dalam bacaan tadi? Pertanyaan kedua, menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana perasaan Bunda Maria menyaksikan putra tunggalnya menderita dan wafat di salib? Pertanyaan yang ketiga, apakah peristiwa yang dialami Bunda Maria juga terjadi di tengah keluarga kita? Jika ada, sharingkan secara singkat. Yang keempat, apa pesan perikop tersebut bagi kita? Dari pertanyaan ini bisa Bapak, Ibu, saudara-saudari sharingkan mungkin dalam keluarga untuk bersama-sama dihayati. Dan pada kesempatan ini kami akan menampilkan sharing yang akan disampaikan oleh Adik Felix yang akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah peristiwa yang dialami Bunda Maria juga terjadi di tengah keluarga kita? Jika ada, bisa dijelaskan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil pertanyaan poin C. Apakah peristiwa yang dialami Bunda Maria juga terjadi di tengah keluarga kita? Jika ada, sharingkan secara singkat. Dalam kehidupan saya pribadi, saya pernah mengalami seperti apa yang Bunda Maria rasakan, yaitu kehilangan seseorang yang paling saya cintai, yang saya hargai, yaitu ayah saya sendiri. Di mana ayah saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya, dan ia tidak akan pernah kembali. Jujur pada saat itu, yang saya rasakan adalah saya bingung, saya takut, saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai saya. Kenapa saya takut pada saat itu? Saya merasa bahwa saya anak pertama, di mana secara tidak langsung saya mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, yang dimana saya harus mengikuti ibu saya, adik saya harus bekerja untuk mengikuti mereka, dan terutama
Ini sangat tiba-tiba bagi saya, di mana ayah saya meninggal secara mendadak. Tentu bagi saya itu sangat mengejutkan. Namun, saya selalu percaya kepada Bunda Maria. Saya selalu berdoa kepada dia bahwa dia akan selalu menolong saya. Saya selalu berdoa agar saya seperti dia, agar saya selalu ditegarkan, ikhlas untuk menjalani hidup ini, walaupun itu sangat menyakitkan. Saya selalu mengambil contoh sebagai pribadi Bunda Maria yang selalu tabah dan ikhlas untuk mengalami segala cobaan. Terutama di saat Bunda Maria menemani Yesus disiksa, dihina, hingga ia wafat di kayu salib. Tapi Bunda Maria tetap ikhlas dan tabah menghadapi itu semua. Saya mencontohi Bunda Maria agar saya pribadi tegar untuk menjalani kehidupan ini untuk kedepannya. Saya percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktu yang indah pula. Itu saja yang dapat saya sharingkan. Terima kasih. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama sharing dari Saudara Felix. Semoga sharing yang dibawakan itu bisa menjadi bahan perenungan kita dalam pertemuan APP Minggu keempat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengambil kesimpulan dari bacaan dan perenungan tadi. Di sini akan kita ambil beberapa kesimpulan, di antaranya yang pertama, dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Mereka hadir dalam penderitaan sebagai teman berbela rasa dan setia kawan. Ketabahan nyata dalam penampilan mereka dekat salib Yesus menunjukkan bahwa Maria dengan pengertian yang mendalam atas apa yang menimpa Yesus putranya. Di sana wajahnya memancarkan wajah seorang ibu yang mengasihi anaknya dan mengerti perjuangan yang dirintisnya selama di dunia ini. Wajah Maria tetap mencerminkan kekuatan seorang hamba Tuhan yang pernah berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan." Kesimpulan yang kedua, Maria menapaki jalan derita yang ditempuh Yesus Sang Putra dengan setia. Maria ikut menderita bukan karena iba, melainkan karena cinta. Dalam keheningan derita di salib, Yesus bersabda kepada Maria dan murid yang dikasihinya. Kepada Maria ibunya ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes muridnya, "Inilah ibumu." Dengan kata-kata tersebut, Yesus hendak menyampaikan pesan bahwa Maria diserahi untuk mendampingi murid-murid Yesus, sebagaimana dulu Yesus didampingi Maria ibunya. Maria menjadi ibu jemaat beriman yang mencintai Yesus. Atau dengan kata lain, sabda Yesus disalib adalah sabda penuh kepercayaan kepada Maria ibunya dan kepada murid-muridnya yang akan tetap bersama Maria sebagai ibu yang penuh pengabdian. Kesimpulan yang ketiga yaitu belajar dari Bunda Maria yang berada di bawah salib Yesus, kita diundang untuk memaknai salib dalam hidup kita masing-masing. Bunda Maria dengan tekun berada di dekat salib, menatap derita Yesus dengan cinta.
tidak ada alasan bagi murid Yesus di zaman sekarang untuk tidak menapaki jalan yang sama yang telah ditempuh Yesus dan Maria guna mewujudkan karya penyelamatan kasih Allah di zaman sekarang. Kesimpulan yang keempat adalah Bunda Maria bersaksi akan ketangguhan imannya dalam diam. Hidupnya yang berserah diri secara total di hadapan Allah memampukannya menerima suka duka kehidupan dengan penuh iman. Dan yang terakhir adalah belajar dari iman Maria. Di sini kita dipanggil menjadi pengikut Kristus yang tangguh imannya, menerima suka duka kehidupan dengan kesabaran dan ketabahan. Dengan iman yang tangguh pula, kita berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia, hadir di tengah sesama dan peduli kepada mereka yang menderita dan tertindas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendoakan doa umat. Bersama Bunda Maria yang beriman tangguh, marilah kita menyampaikan permohonan kita di hadapan Allah. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat, kebaikan dan kemurahan-Mu, terlebih atas rahmat kehidupan yang boleh kami nikmati saat ini. Kami bersyukur atas rezeki, kesehatan yang baik yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami menggereja dan juga terutama di dalam keluarga kami. Kami juga bersyukur atas kehadiran Bunda Maria yang Engkau karuniakan kepada kami, kepada gereja, yang menjadi teladan, yang menuntun kami umat-Mu agar tetap setia mengikuti Engkau dalam menapaki jalan kehidupan ini. Kami mohon Tuhan, berilah kami rahmat sehingga kami mampu menjadi saksi di tengah sesama yang membutuhkan pertolongan, terutama di saat pandemi yang melanda dunia saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami yang lemah ini untuk berbuat sesuatu yang baik, melakukan kebaikan, terutama bagi gereja dan sesama. Marilah kita mohon. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kami persilakan untuk menyampaikan doa permohonan secara pribadi di rumah masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang Maha Pemurah, demikianlah doa-doa yang kami tunjukkan kehadiran dengan segenap iman dan kerendahan hati kami. Kiranya Engkau sudi mendengarkan dan mengabulkannya. Marilah kita menyatukan doa-doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah kita menggumuli tema pertemuan APP keempat
dengan tema yang menjadi gereja yang berani bersaksi terhadap sesama yang tertindas, belajar dari iman Bunda Maria. Di sini kita bisa melakukan beberapa bentuk aksi nyata. Aksi nyata dari pergumulan kita. Siapa? Buat apa? Kapan? Dan di mana? Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin memiliki berkat berlebih dan ingin menyumbangkan kepada Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar, kami persilakan untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini. Sebelum mengakhiri pertemuan pada Minggu APP keempat ini, akan saya sampaikan pengumuman, yaitu untuk pertemuan APP yang kelima minggu depan, kita akan menggumuli tema menjadi gereja yang berani bersaksi dalam karya pewartaan, belajar dari Petrus dan Yohanes. Pertemuan APP minggu kelima ini akan ditayangkan pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore. Kita dapat menyaksikannya di kanal YouTube Saint Mary Gianyar, YouTube channel. Pertemuan APP minggu kelima akan dipandu oleh Saudara Yohanes. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri pendalaman APP minggu keempat ini dengan mendoakan doa pastoral tahun 2021 dengan tema Gereja Bersaksi. Doa tahun pastoral 2021, Gereja Bersaksi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia di tempat kudusnya, sebab kasih-Nya melimpah atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu atas karya-Mu yang ajaib dan atas bimbingan Roh-Mu dalam karya pastoral yang kami bangun. Allah Bapa sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umat-Mu di gereja lokal Keuskupan Denpasar merayakan tahun pastoral Gereja Bersaksi. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar berkat materai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia, serta berani bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Allah Bapa Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolongan-Mu, agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan dengan iman yang tangguh, kami sanggup melewati setiap situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian yang berhimpun dalam nama-Nya, keluarga kita, rencana dan niat baik kita, serta semua yang kita doakan, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.